hadir? Berapa orang? Silvana, Sarif dengan Rafi. 3 orang ya. Baik, sekarang kita belajar masih akan membahas peredaran darah manusia. Bagaimana darah kita di dalam tubuh kita supaya lancar. Nah, ini kita akan lihat sebentar. Jadi peredaran darahku sehat. Bagaimana peredaran darah kita supaya sehat? Nah, kita harus apa? Olahraga. Buat olahraga. Apalagi? Makan makanannya. Apalagi? Hah? Apa? Tadi olahraga, makan makanan yang sehat. Apalagi? Istirahat yang cukup dan jangan tunggu terlalu banyak apa? Terlalu lama untuk olahraga. Bisa-bisa orang membuat apa? Kalau kita terlalu lama olahraga bagaimana? Yang kecapean, bisa-bisa juga kita mencari sakit. Dan makanya kita harus selalu menjaga tubuh kita supaya tubuh kita ini selalu dalam keadaan sehat. Nah, itu juga setiap hari kita biasa laksanakan dalam kelas. Ada namanya tripping. Berapa menit biasa? 5 menit atau 10 menit? Hingga itu juga termasuk olahraga supaya darah kita jadi sehat. Apa istilahnya? 8, 4, 2, 1. 8, 4, 2, 1. Itu juga jadi bukan yang dibilang lari-lari di orang, lompat-lompat dibilang olahraga. Ada juga namanya tripping di dalam kelas. Kalau kita tidak sempat keluar kelas, ya boleh di dalam kelas. Itu. Jadi bagaimana caranya supaya darah kita di dalam tubuh tetap mengalir, supaya tidak tersumbat? Bagaimana? Kalau terlalu banyak tidur juga bisa membuat kita sakit. Itu jadi jangan. Kalau kita apa? Karena kelas 5C juga ini alhamdulillah masuk pagi terus, tidak pernah masuk siang. Ya, saya akui kelas 5C tidak pernah tidur pagi. Tapi rasa juga ada yang terlambat bangun. Ada. Nah, itu juga. Makanya kalau sudah didengar azan cepat-cepat bangun. Nah, itu semua. Bagaimana caranya? Sebelum bangun dari tempat tidur juga. Bagaimana caranya supaya darah kita ini mengalir, tidak kaku. Nah, ada juga biasa bangun dari tidur sampai ngulungan. Kenapa bisa? Nah, itu karena dia tidak terapi dirinya sendiri. Jadi kita juga bisa terapi diri kita sendiri sebelum bangun dari tempat tidur. Bagaimana? Direnggangkan dulu semua otot, mulut, tangan, ini semua kita sebelum bangun dari tempat tidur. Bagaimana caranya? Angkat kakimu seperti orang naik sepeda. Bagaimana caranya? Itu semua. Nah, banyak cara kita ya. Insyaallah mudah-mudahan kita ini tidak ada kena apa namanya? Stroke ya. Maaf, jangan dibilang orang tua kena stroke, biar anak kecil. Kenapa? Karena dari segi makanannya tidak bisa diatur. Dilihat saja makan terus. Oke, baik, sekarang kita akan jadi pertanyaan kita. Oke, perempuan dulu ya, perempuan dulu. Coba, siapa mana Nadira? Bisa Nadira? Kita akan perhatikan bagaimana darah kita dalam tubuh kita menggunakan inilah peredaran darah tubuh kita. Peredaran darah tubuh kita anggaplah seperti ini. Bagaimana darah kita atau makanan yang masuk di dalam tubuh kita akan dialirkan oleh darah yang sehat. Baik. Ya, silakan. Mulai dari mana ini? Ya, silakan di siapa? Itu mengalir darah dipompa Jaga. ya dipompa dari pelan.
dipompa dari jantung ke serambi kiri terus menuju bilik kiri dan dipompa ke seluruh tubuh. Nah, darah yang di seluruh tubuh ini akan mengalir sebagai darah kotor ke bilik kanan yang dipenuhi dengan karbon dioksida. Nah, sudah itu dia akan mengalir lagi ke serambi kiri. Nah, nanti di serambi kiri ini darah yang penuh akan karbon dioksida akan dialirkan ke jantung. Nah, di situ akan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Seperti itu. Ada yang bisa mengulang apa yang Kakak jelaskan tadi? Coba cepat, jelaskan bagaimana caranya cepat darah itu. Jadi mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Pertama itu Sistem peredaran dalam tubuh ada dua, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. lalu ke serambi kiri. Dari serambi kiri itu dilanjutkan ke bilik Ke bilik kiri, Terus dari bilik kiri ke seluruh menuju ke seluruh tubuh. lalu ke serambi Ini nih dari bilik dari seluruh tubuh ke bilik kanan. dari bilik kanan menuju bilik serambi kanan. kanan. Lalu ke paru-paru. Jadi itulah tadi sistem peredaran darah manusia. Peredaran contoh peredaran darah manusia atau dalam tubuh kita dari apa namanya? Jadi sistem peredaran darah dalam tubuh kita ada dua ya, ada namanya peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonaris. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau disebut dengan CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonaris. Sistem peredaran kecil sebagai berikut. Itu tadi ya sudah diperhatikan. Jadi dari bilik kanan menuju arteri pulmonaris. Oke. Jadi ini ada LKPD-nya, yaitu mengetahui kecepatan denyut nadi. Jadi sebentar kakak-kakak akan membagi. Jadi satu bangku jadi masing-masing nanti sebentar saling bergantian memeriksa denyut jantung masing-masing ya. Jadi satu dulu apa? Bergantian saling memeriksa denyut jantungnya. Ada yang mencatat sebentar atau bagaimana? Kan ada yang mencatat. Ada yang mencatat berarti orang. Iya, 4 orang ya. Jadi satu begini satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelompok ya. Jadi ada 8 kelompok. Boleh yang di depan ini berhadapan begini boleh, atau kembali ke belakang boleh. Terserah. Pilih saja kelompok. Jadi sobat lihat. Jadi setiap kelompok terdiri
kakak akan menjelaskan sedikit cara kerjanya. Nah, pertama itu kan berpasangan Ki. Nah, minta satu orang temannya untuk duduk santai dulu sebentar. Duduk santai sebentar. Terus itu periksa denyut nadinya teman pakai 3 jari. Ya, pakai 3 jari. Sini. Coba saya lain rasakan coba dulu cari dengan denyut nadinya. Nah, ada Pak? Ada. Lurusan dengan jempol. Seluruhnya jempol. Ini nih jempol Coba dengan jempol di bagian sini. Ada semua di situ. Ada semua toh? Ada semua di dalam. Boleh dihitung dalam hati itu berapa? Nah, kemudian hitung itu selama 1 menit. Pakai stopwatch. 1 menit. Jadi pakai stopwatch Coba 1 menit. Coba Tifal. Coba nah. Bisa tangannya. Hitung di mana? Ya, Wais. Ya. Ya. Ada yang terasa? Iya, dari kiri. Kalau ada yang merasa, Pakai. jantung apa? Ada? Kalau ada bilang. Ada. Baru nyala stopwatch hitung nih. Sampai berapa itu dikasih? 2 menit itu. Jadi adik-adik kalau sudah cukup 1 menit catat nih di tabel ini. Siapa bilang tidak ada minum? Berapa? 24. Nah, dikasih dengan sini nama pilihnya. Sudah di jalan menuju tempat ini. jantung temannya. Jadi kalian bisa praktekkan juga di rumah. Pakai stopwatch. Bagaimana kalau kita tinggal terus di rumah, atau bagaimana kalau kita dari luar, dari naik sepeda atau dari olahraga, apa bedanya? Jadi kalau kita sebelum beraktivitas kita periksa dulu, kita periksa dulu sebelum beraktivitas. Dan sesudah beraktivitas atau sesudah olahraga bagaimana bedanya? Apakah ada perbedaan atau sama ini?
tetap mengalir supaya lancar peredaran darah kita. Supaya tidak, kalau ada yang merasa loyo atau merasa apalah tidak enak badan, coba gerak-gerakan tangan atau apa. Ini semua ya. Ini diputar-putar bagaimana, asal jangan tolong sepas nanti patah sendiri. Tangan